Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan input data master pasien. Untuk melakukannya, klik di menu master, kemudian pilih pasien. Anda bisa menambahkan, mengedit, atau merubah data yang ada, atau menghapus data pasien. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan bagaimana menambah data pasien. Oke, saya klik data pasien. Anda perhatikan di sini bahwa ketika saya klik data pasien, kemudian nomor pasien otomatis tidak kita centang manual, maka dia akan menambahkan P6. Dari mana dia didapat? Dari urutan yang berlaku di sistem otomatis dari Simpla Klinik. Di sini ada P1, P2, P3, P4, P5, P4, kemudian P5, kemudian P6. Jadi dia akan meneruskan, karena yang terakhir adalah P5, dia meneruskan ke P6. Bagaimana jika ada data yang lubang? Misalnya, di sini setelah P5 dia masuk P1600, 6000 dan seterusnya. Maka data yang dihasilkan atau nomor otomatis yang diberikan adalah nomor untuk mengisi kekosongan lubang tadi. Sebagai contoh misalnya ini saya cancel. Misalkan di sini ada P1, P2, P3, P4, P5, P4 ini saya hapus. Berarti terjadi kekosongan, terjadi lubang. Dari P3 menjadi P5, P4-nya hilang. Berarti lubang. Maka sistem akan memberikan nomor baru berupa P4. Sebagai contoh ini saya hapus. Del. Oke. Ketika saya tambahkan data baru, data pasien baru, dia langsung menambahkan atau mengisi lubang yang paling awal, yang paling kecil. Lubang yang paling kecil adalah habis P3, kemudian P4, kemudian P5. Ada pun lubang yang besar, ini dan seterusnya. Ini setelah lubang kecil terisi terlebih dahulu. Di sini saya kasih contoh, saya berikan nama Dedi. Kemudian setelah itu, saya tentukan jenis pasien, BPJS atau mandiri. Kemudian saya pilih list misalnya BPJS. Kemudian saya tentukan tanggalnya, misalnya Surabaya. Kemudian tahunnya, misalkan tahun ini, tapi dia tahunnya adalah 2008 misalnya. 19/2008. Jenis kelamin, nomor NIK atau KTP silakan diisi, silakan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan Anda. Ketika telah selesai, Anda bisa melakukan klik save atau simpan atau klik di tempat yang lain, di record yang lain. Pada kesempatan ini saya pilih klik save. Saya pilih klik save, maka data telah tersimpan. Data tersimpan. Bisa dilihat dari ciri dari indikator ini. Kalau dia dalam posisi edit, dia seperti ini. Tapi kalau dalam posisi yang tersimpan, dia seperti, misalnya saya cancel, seperti ini. Dia dalam posisi sudah tersimpan. Kemudian bagaimana jika kita ingin merubah jenis pasien? Di sini ada BPJS dan mandiri. Kita bisa merubah, bisa menambah jenis pasien sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk memberikan flag atau tanda pada pasien ini bahwa pasien ini jenis yang mana. Misalnya ketika saya tambahkan dengan menambahkan instansi misalnya. Saya klik add. Kemudian saya klik add di sini lagi. Saya ketikkan instansi. Klik di tempat yang lain. Kemudian tutup. Maka otomatis dia akan muncul di sini. Saya klik instansi, saya pindah, saya ganti seperti ini. Saya klik di tempat lain untuk menyimpan.
Ya, maka dia telah tersimpan instansi. Yang lainnya misalnya yang kosong, kita kasih instansi. Ini kita kasih instansi. Kemudian bagaimana jika kita merubah jenis pasien, jenis dari pasien, merubah namanya? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap pasien yang jenis pasien yang dari nama yang lama akan digantikan nama yang baru. Misalnya, kita lihat Abdurrahman instansi, Dedi instansi. Sekarang saya ingin merubah instansi dengan kantor. Saya klik add edit, saya ganti instansi dengan kantor. Saya klik lagi, karena saya ganti dengan kantor. Saya klik tempat yang lain, akan tersimpan. Oke. Sekarang kita lihat, ternyata Dedi telah menjadi kantor. Tadi yang instansi tadi menjadi kantor semuanya. Jadi kantor. Dan seterusnya jadi kantor. Lalu bagaimana apabila kita hapus? Apabila kita hapus, maka yang terjadi jenis pasien kita hapus, maka pasien yang mendapatkan nama jenis pasien dari yang dihapus itu akan menjadi kosong nilainya. Kita coba edit, kita hapus kantor, apa yang terjadi? Jika Anda menghapus suatu jenis, maka semua pasien dengan jenis yang sama dengan yang dihapus akan diset menjadi 0 kosong. Lanjut menghapus data, oke. Kita lihat apa yang terjadi. Ternyata dia menjadi kosong. Semua yang tadi kantor, jenis pasien yang kantor menjadi kosong. Nah, ada menginput atau menambahkan data secara cepat daripada satu persatu dengan melakukan import from file Excel. Import from file Excel ini adalah Excel-nya berupa data-data berisi data-data dari pasien klinik Anda dengan format tertentu. Maka kita bisa melakukan import from Excel. Tapi saat ini kita hanya membahas masalah mengirimkan data pasien secara detail. Untuk import from Excel secara detailnya akan saya jelaskan pada tutorial berikutnya. Selamat bagi tutorial kami. Terus mengikuti agar Anda lebih memahami bagaimana menggunakan Simple Clinic 4. Sekian, wassalam, dan semoga sukses.